kejadian pertama ada pelatihan Diksar Mahepel di bulan November. Kemudian kami dapat laporan bahwa salah seorang itu melaporkan pendengarannya terganggu, tetapi ada indikasi katanya ada kekerasan. Jadi kami kemudian melakukan sidang pimpinan dan panitia. Kemudian kita minta pembina alumni untuk hadir. Kemudian kita sidang dan mereka menyatakan, mereka minta maaf, memang terjadi itu gitu loh. Kemudian terjadi penyimpangan lah dalam, kita minta diselesaikan dengan Paris dan kami hukum. Hukumannya yang pertama membuat surat pernyataan bahwa jika terulang lagi maka mereka akan dibukukan organisasinya. Kemudian yang kedua, sebagai pendidikan buat mereka, maka karena mereka pencinta lingkungan, kami hukum dengan membersihkan embung yang luas itu. Itu kan penuh dengan kotoran. Nah, saya pikir sudah selesai kejadiannya ini. Tetapi ternyata itu pengaduan cuma satu orang, si Faris. Nah, kemudian bulan April, kalau tidak salah, almarhum Pratama ini wafat. Nah, wafatnya ini karena diindikasikan terkena penyakit tumor otak habis operasi gitu kan. Nah, saya minta Bu Adek datangi seperti apa sih masalahnya, kemudian selesaikanlah di sana seperti apa. Kalau memang ingin nuntut, kalau ingin apa seperti apa gitu kan. Nah, datanglah Bu Adek kami ke sana. Jadi inti pembicaraan mereka itu adalah bahwa ibunya, namanya orang sedang berduka ya, naik turun kan, ini namanya kejiwaan. Tapi waktu itu beliau di dalam keinian beliau menyatakan tidak mau menuntut. Kami pikir sudah sebagai lantaran lah kata beliau, walaupun lantarannya nggak enak gitu ya. Nah, kemudian mahasiswa ini sudah selesai, kita pikir tidak ada masalah. Sambil menunggu, sebetulnya kita menunggu kalau ada laporan dari ibunya kan, yang menyatakan, melapor ke kami bahwa anaknya meninggal, kemudian penyebabnya adalah ikut siksa itu gitu. Nah, belum ada mahasiswa demo membela kawannya ini. Biasanya kalau demo itu kan, kalau kita dulu, saya mahasiswa dulu membela kawan kan, sama-sama organisasi, kita nggak tahu kawan ini salah atau enggak, kita bela. Nah, ini kok saya terkejut kok malah satu pihak menyalahkan kawan. Tapi saya tidak punya bukti, kami tidak punya bukti. Yang saya pentingkan itu kan ada dari orang tuanya kan, yang menyatakan bahwa anaknya meninggal karena ikut SAR yang berdasarkan mungkin kronologis kesehatan tertentu. Nah, karena itu belum ada, ya saya nggak beranilah menghukum organisasi yang lain tanpa bukti yang kuat gitu loh. Itu kira-kira kalau ada surat itu dari orang tua ya, yang menyatakan bahwa anaknya meninggal diindikasikan karena peristiwa itu, pasti kita ikut membantu untuk menyelesaikan kan, seperti apa kita akan panggil kembali kan Mahepel gitu loh. Nah, karena tidak ada bukti yang kuat ini, ya saya sekali lagi, kita tidak bisa melakukan sidang kepada pihak lain kalau kita tidak memegang bukti dari wafatnya almarhum ini gitu. Almarhum gitu. Sehingga saya berpikirnya, ini kan ya namanya ikut pelatihan begitu, mungkin sudah siap kan. Karena saya sudah minta mereka apakah ada surat keterangan dokternya, kemudian ada izin orang tua, ini kan ada semua. Jadi untuk menyatakan bahwa jika melakukan ulangi lagi adalah akan dibekukan, menurut saya itu hukuman yang sangat keras kalau persepsi saya ya. Apalagi kemudian ditambah dengan hukuman itu untuk menunjukkan ke kawan-kawannya bahwa salah loh langkah mereka itu. Prof, artinya pihak kampus
kampus Pak hadir dari perwakilan kampus ke lokasi Prof? Ada pengawasan. Kebetulan Bu Nelly yang saya tugaskan kan kalau di sana kan seperti itu kan wakil dekan 3. Pas acara diksa maksudnya. Iya. Termasuk agenda kampus apa di luar kegiatan kampus itu bisa mahal. Di luar kampus kegiatannya. Rektorat akan membentuk tim. Saya pikir mungkin sekarang sudah terbentuk kan. Karena ini sudah dalam tanda petiknya kan sudah diambil alih oleh tingkat universitas gitu. Dan nanti mereka akan melakukan investigasi seperti apa. Kan pasti pihak-pihak ini akan dipanggil. Termasuk kami kan dipanggil keterangan gitu loh untuk seperti apa. Nah, jadi sedang berjalan sebetulnya. Ini namanya kan menghilangkan nyawa itu kalau memang benar itu prosesnya seperti itu kan kita pasti akan ada pengadilan ya. Tindak pidana dan sebagainya begitu kan. Ya kita siaplah prinsipnya untuk membantu memberikan keterangan, menjadi saksi ya, termasuk kita mendatangkan dari mahasiswa yang terlibat di dalam kegiatan itu. Dan kemarin itu ada saya baca keterangan surat keterangan sehat dari apa namanya dokter ya. Kalau di sini saya lihat kemarin itu dari Puskesmas. Poliklinik Unila kita ini ada beberapa yang saya lihat ininya gitu loh. Ada 6 orang ini ya. Sepintas saya lihat ada gitu. Kemudian izin orang tua kelihatannya ada juga ini kan pasti kan. Mereka kan nggak berani berangkat kalau nggak ada izin dari orang tua karena kan kita kan aturannya seperti itu, menghilangkan kegiatan itu harus seperti itu. Diketahui oke, kamilah dalam tanda petik oleh wakil dekan 3. Nah setelah itu wakil 3 melapor ke saya, Pak ini ada mahasiswa yang telinganya budek gitulah ininya ya karena ikut ini. Saya kan respon yang begitu kan kita langsung respon. Oh, kalau begitu kita sidang Bu, panggil mereka gitu loh. Tanggal berapa Pak sidangnya? Secepatnya gitu. Kalau nggak salah tanggal 12-an gitu. Desember, Saya lakukan di Desember ya. Saya panggil langsung. Dan kemudian saya bilang ini karena biasanya mereka melakukan kegiatan itu ada dipantau juga oleh alumni. Kan mereka ini biasanya kan organisasi kemahasiswaan ini ada alumni juga yang menjadi apa namanya pembina lah gitu. Saya pikir harus ada alumni juga supaya sama-sama tahu. Datanglah 2 orang gitu. Nah kita sidang langsung di sinilah tempatnya. Ini ininya benar nggak begini ya mereka menyatakan mereka melakukan itu dan mereka membuat surat pernyataan mereka benar-benar melakukan yang seperti itu. Gitu. Tadi kan saya ingin tahu ini pertama ini masuk terus atau enggak, tapi ada suratnya di bulan April. Oke, Berarti izin. sebelumnya itu belum ada surat sakit atau Program studinya surat masuk dia sakit itu di bulan ini Pak kata dia April gitu. Ancaman dari senior-senior Iya, kita kalau ini jangan di Kalau ketahuan sama saya pasti saya larang lah. Kita ini nggak ada masalah kan, masalah nilai, masalah apa itu kan namanya orang berpendapat silakan saja gitu kan. Yang saya terkejut biasanya kalau kita ini di antara mahasiswa ini kan saling membela, bukan menutupi, membela gitu loh. Tapi yang ini kok ingin menutup gitu loh. Itu aja saya yang namanya kita nanti kalau kamu ini nilaimu dikurangin dari mulut saya pun nggak ada keluar kata-kata itu kan. Jadi ya buktinya mana gitu ya kayak gitu tuh rasanya kita ini dunia pendidikan lah ya. Memang diajarkan agar kita bersikap adil untuk yang seperti itu. Yakin nilai itu kan ada nilai kuis 1, kuis 2, kehadiran, kemudian ada nilai tugas, ya, absen, itu kan semua ada nilainya ya. Jadi saya pikir kalau yang seperti itu belum terdengar di saya. Kalau itu dosen yang melakukan itu, ya saya yang kalau ada buktinya saya hukum. Nggak boleh melakukan seperti itu. Penilaian itu adalah profesional sebagai bagian daripada pembentukan karakter kita. Gitu.